gua akan menunjukkan dan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk bobol pinjol ilegal. Bagaimana cara untuk setting HP Anda di saat Anda mau mengajukan pinjaman online atau mau install pinjaman online. Tentunya mudah disetujui dan juga aman saat Anda galbay pinjol, aman dari sumber data dan aman untuk keluar kontak. Bagaimana cara settingnya? Apa saja bahan-bahannya yang harus memang dipersiapkan? Oke, dalam video ini gua menggunakan laptop ya. Jadi untuk mudah untuk mendemonstrasikan, terutama untuk di bagian settingnya itu bagaimana sih Bang? Oke, gua akan menunjukkan bagaimana caranya. Tapi sebelum gua akan menunjukkan untuk caranya bagaimana cara settingnya, silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan juga bagikan di seluruh akun media sosial kalian. Oke, kita akan masuk saja ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Pinjol. Oke, pada video kali ini video yang menarik ya, khususnya bagi para pencinta galbay pinjol. Gua akan menunjukkan bagaimana cara untuk setting ya HP Anda untuk pengajuan di pinjaman online ilegal, legal, agar mudah disetujui, agar aman saat Anda mengajukan di pinjol ilegal, aman dari sumber data, aman dari keluar kontak, dan lain sebagainya. Nah, tentu teman-teman harus paham ya, harus mengerti tata cara, juga harus tahu apa saja langkahnya memang Anda harus lakukan, step by stepnya apa saja, cara settingnya itu bagaimana. Untuk teman-teman juga jangan terlalu berlebihan untuk settingnya, karena kalau untuk terlalu berlebihan nanti teman-teman yang ada ditolak. Tapi gue akan berikan sederhana saja, gue akan demonstrasikan bagaimana cara untuk settingnya. Oke, teman-teman bisa lihat di layar ini ya. Kita akan menunjukkan membuatkan cara settingnya. Bagaimana cara settingnya? Yang pertama teman-teman perhatikan isi SMS-nya ya. Yang terutama di bagian SMS dulu bro. Di bagian SMS teman-teman lihat. Untuk teman-teman SMS-nya diperhatikan. Apakah di sini ada SMS sifatnya OTP? Ya, OTP, kalau ada OTP dari pinjol ya, OTP pinjol, OTP pay letter, itu harus dihapus ya. Tapi yang kayak gini nih, kayak misalkan temen lu itu langsung di save. Ini kan kagak ada namanya, lu save aja. Save. Tapi kalau ada yang SMS yang penagihan, ya tagihan pinjol, itu harus hapus juga. Ini kayak gini nih, ini di save ya kan. Jadi dibuat agar HP kalian tuh terlihat natural. Ini kayak gini, lu save bapakku atau siapa, ini A yang 2 gitu kan. Tapi intinya di dalam SMS ini tidak boleh adanya OTP, tidak boleh adanya pesan penagihan pinjol atau penagihan apapun tuh jangan sampai ada di sini. Kenapa nggak boleh? Nanti gue jelasin kenapa nggak boleh ya bro. Nah teman-teman, kalau itu semua teman-teman sudah dilakukan, maka step berikutnya adalah pastikan ya untuk isi SMS-nya ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit ya, minimal 200 ya, minimal 200 isi SMS-nya ya, tapi jangan kebanyakan. Kayak gini nih bro ya, teman-teman bisa lihat ya, kayak gini nih, ini dihapus. Ini kayak gini nih ya, itu di save. Nah selanjutnya kalau teman-teman isi SMS sudah selesai, kalian sudah persiapkan, step berikutnya adalah panggilan telepon. Nah panggilan telepon teman-teman bisa lihat ya, kalau panggilan telepon diusahakan ya harus benar-benar natural. Lalu bagaimana cara untuk settingnya? Nah cara untuk settingnya gampang sekali bro. Cara untuk settingnya sangat gampang sekali. Nah teman-teman perhatikan, di sini ada yang telepon tapi nggak ada namanya ya, ada yang telepon tapi nggak ada namanya ya. Ini telepon-telepon dari DC semua bro, telepon-telepon dari DC semua. Lalu bagaimana agar terlihat natural bang ya, agar terlihat ini beneran punya gua bang, agar pinjol mau mencairkan dan mau menyetujui pinjaman gua. Nah ini kan teman-teman sudah lihat bahwa ini kagak ada nama ya, kagak ada nama. Nah selanjutnya teman-teman bisa langsung save aja. Tapi teman-teman kalau mau save itu pastikan durasi untuk teleponnya tuh panjang ya, di atas
3 detik, di atas 10 detik gitu, agar terlihatnya untuk log panggilannya tidak masuk daftar spam. Kayak gini bro, Pak Bustomi gue namain ya. Ini nomor-nomor DC semua bro, ini nomor-nomor DC semua. Nah, kayak gini, panggilan tak terjawab, jangan di hapus ya. Nah, terus yang keduanya adalah ketika teman-teman sudah memfilter pada bagian kontaknya, kalian sudah pilih-pilih untuk di bagian kontaknya. Selanjutnya, teman-teman untuk kontaknya, daftar buku kontak itu jangan sampai kebanyakan ya. Jangan sampai kebanyakan, sampai 2000, sampai 1000 jangan. Ya, pada umumnya orang memiliki sebuah buku kontak di handphone itu ada yang 500. Ya, kalau 1000 itu udah termasuk banyak kalau di buku kontak ya, pada umumnya. Ya, makanya kita di sini untuk settingnya untuk natural saja, terlihat natural. Ya. Terus selanjutnya, teman-teman, kalau untuk di bagian telepon ini kalian sudah buat ya, kalian sudah atur, kalian sudah setting, kalian sudah filter. Langkah berikutnya adalah pastikan bahwa di sini sudah aman. Aman tuh maksudnya dalam arti bahwa nomor yang masuk di sini tidak masuk dalam spam. Ya, tidak masuk dalam spam. Makanya teman-teman kalau mau buat sebuah bahan amunisi pinjol, usahakan untuk mode filter panggilan atau filter spam di telepon itu dihilangkan dulu. Terus yang kedua adalah ketika teman-teman mau membuat bahan amunisi pinjol, teman-teman kan sering banget tuh di spam telepon sama DC. Nah, itu manfaatkan bro. Dimanfaatkan dalam segi adalah teman-teman angkat teleponnya dan buat durasinya sebanyak mungkin. Mungkin DC-nya nelpon 1 menit, 2 menit, 3 menit. Semakin banyak, semakin lama, semakin bagus. Ya, karena DC melihatnya dari segi durasi lamanya telepon. Ya. Terus selanjutnya kayak gini bro, my hon ya. Ini kan istri atau suami atau yang orang-orang yang berdekatan dengan kalian. Ya. Jadi buatlah nama untuk kontaknya itu serapi mungkin. Kayak misalkan kantor pusat, kayak gitu kan. Terus adikku, bapakku, kayak gitu ya. Nah, kalau kontak untuk log panggilan teleponnya sudah selesai kalian buat, ya, langkah berikutnya adalah pastikan HP kalian tuh pastikan tidak pernah galbay. Ya, jadi HP kalian tuh jangan pernah galbay karena kalau teman-teman HP-nya pernah galbay itu sangat tidak direkomendasikan karena aplikasi pinjol ilegal atau legal dia itu mengambil email. Dia mengambil email. Nah, email ini adalah sebuah identitas nasabah, identitas perangkat handphone yang Anda gunakan. Jadi satu handphone, satu nasabah. Ya, satu handphone, satu nasabah. Makanya pastikan bahwa email kalian ini atau HP kalian ini belum pernah galbay. Lalu teman-teman akan bertanya lagi, Bang, kalau misalkan gue pakai HP baru gimana? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Nah, kalau teman-teman HP-nya memang belum pernah galbay, tentunya teman-teman pasti bakalan pendek sekali ya. Terus selanjutnya, teman-teman untuk lokasi ini ya jangan menggunakan file GPS ya. Karena teman-teman kan mau bobol pinjol agar pengajuannya mudah disetujui ya. Jangan menggunakan fake GPS. Kenapa jangan menggunakan fake GPS? Nanti akan gue jelaskan ya. Kenapa jangan menggunakan fake GPS? Nah, teman-teman gunakan GPS bawaan handphone kalian saja ketika aplikasinya meminta izin permissionnya. Oke, selanjutnya teman-teman kalau untuk GPS kalian nggak ada, selanjutnya teman-teman akan bertanya lagi, Bang, kalau untuk SMS gimana? SMS gue sarankan lu buat manipulasi aja. Lu bisa beli nomor sebanyak mungkin lalu lu saling SMS aja ya, tapi lu kasih nama, lu save. Nah, selanjutnya kita beralih ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah pastikan untuk daftar aplikasi yang kalian install ya, itu tidak ada aplikasi hal-hal yang sifatnya mencurigakan ya. Tidak ada aplikasi yang sifatnya yang mencurigakan ya. Apa yang dimaksud dengan hal yang mencurigakan? Nah,
Hal yang mencurigakan dalam analisa pinjaman online adalah satu, teman-teman di sini punya SMS backup and restore. Nih aplikasi ini di uninstall ya. Backup ya and restore ya. Ini ketika ini lu punya, mana ya tadi ya? Nih, ketika lu punya ini di uninstall bro. Karena ini sudah di blacklist oleh pinjol bahwa ini ada sebagian dari alat support untuk pinjol. Jadi kalau ada aplikasi-aplikasi yang mencurigakan di pihak pinjol, di uninstall. Jadi jangan ada, karena aplikasi pinjol ilegal akan membaca daftar aplikasi yang Anda gunakan. Dan selanjutnya teman-teman, pastikan di dalam HP kalian tuh jangan terlalu banyak aplikasi pinjol. Kayak gini kan, ini aplikasi pinjol terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak ya. Nah, gue rekomendasikan teman-teman install aja kayak Shopee, Instagram, Facebook, TikTok ya, media sosial yang lainnya, ya, YouTube kayak gitu kan. Lu install aja, tapi jangan lu login. Kayak gini Shopee gue cuma install doang. Ya kalau Shopee gue cuma install aja tapi gue nggak login kan. TikTok sama gue cuma install aja. Instagram, Facebook hanya untuk di-install saja kayak gitu ya bro. Dan selanjutnya teman-teman, kalau misalkan daftar aplikasi ini sudah kalian rapikan ya, daftar aplikasinya kalian sudah rapikan, jangan ada aplikasi-aplikasi yang sifatnya fake kayak gitu ya. Nah selanjutnya teman-teman, kita akan membuatkan demonstrasi ya, yaitu caranya bagaimana aplikasi itu bisa mengambil data kalian ya. Di sini akan gue mencontohkan saja ya, gue akan mencontohkan saja. Ini ada yang namanya Rupiah Kilat ya bro. Di sini dia Rupiah Kilat meminta izin, log panggilan dan sebagainya. Nah makanya teman-teman ketika install jangan dibuka dulu ya, jangan dibuka dulu, tapi pastikan bahwa HP kalian itu aman ya, aman dalam segi apa yang tadi kalian sudah lakukan ya, dari SMS, kontak dan lain sebagainya. Terus selanjutnya teman-teman juga harus menyantumkan ya kontak emergency atau nomor-nomor personal ataupun nomor-nomor yang urgent yang memang harus dimasukkan di dalam aplikasi pinjol. Dan juga alamat tempat kerja Anda juga bisa gunakan perusahaan yang terdekat di dekat wilayah kalian. Ya misalkan Anda di Jakarta Barat, cari tempat kerjanya yang fake di Jakarta Barat ya. Sangat gampang dan sangat mudah sekali bro. Karena teman-teman juga harus tahu bahwa aplikasi pinjol ilegal di dalam Play Store, mereka itu mengambil data kalian itu hanya sebagian dari log panggilan ya. Contohnya ini Rupiah Kilat, log panggilan ini yang paling penting dia. Kalau Rupiah Kilat itu paling penting di bagian call log ya, panggilan telepon masuk dan keluar. Ini yang terpenting bro, yang diambil sama dia ya. Nah terus bagaimana kalau untuk galeri? Kalau untuk galeri aman-aman saja bro ya. Kalau untuk galeri aman-aman saja, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Anda mau isi apapun juga nggak ada masalah. Kalau galeri ya, yang penting itu log panggilan kalian. Log panggilan teman-teman tuh harus dirapikan, dan bagaimana terlihatnya itu natural. Terlihatnya kontak kalian tuh natural, tidak ada yang aneh-aneh ya. Yang selanjutnya adalah kenapa pengajuan gue ini ditolak mulu bang. Nah kalau pengajuan kalian ditolak mulu, bukan berarti salah di kalian pada waktu setting, bukan. Tapi balik lagi dengan ya skor kredit kalian. Skor kredit kalian itu bagaimana? Baguskah, jelekkah, atau burukkah, atau gimana? Kalau teman-teman merasa pernah galbay, jangan berharap Anda disetujui pinjamannya di aplikasi pinjol ilegal. Karena aplikasi pinjol ilegal itu mereka itu satu server bro. Ya contohnya gua kategorikan gini. Ya, VSC dan Cangkul dan Levlon ini satu server. Nah kayak ini Rupiah Kilat mereka satu server. Nah mereka ini berkelompok tapi satu server. Tapi dari semua kelompok ini dia memiliki induk. Contohnya kayak gini, misalkan ini induknya yang paling tertinggi ya. Mungkin induknya ada di mana nih? Mungkin di Kredivo, Kredit Pintar ataupun di mana. Biasanya induknya itu ada di pinjol legal. Ya, kalau induk dari pinjol ilegal biasanya induknya ada di legal. Tapi dia membuatkan sebuah kelompok lagi. Dia punya organisasi lagi, bawahnya apalagi. Ya, makanya teman-teman kalau sudah galbay, ya jangan berharap
pengajuan Anda mudah disetujui atau gampang dicairkan. Dan selanjutnya teman-teman juga harus tahu, kalau misalkan data Anda bagus, jangan pernah langsung install pinjol ilegal. Kalau Anda merasa punya rawatan, datanya bagus gitu kan, jangan langsung ambil di pinjol ilegal. Ya, apa yang harus gue lakukan Bang ketika data gue bagus atau gue belum pernah pinjol? Lari ke pay letter dulu. Lari ke pay letter, ke pinjol legal resmi, baru ke semi legal, baru ke ilegal. Jadi ada rentetannya. Nggak langsung ke ilegal, pasti auto tolak bro. Kalau lu datanya bagus, lu punya rawatan, langsung ditolak. Lu main dulu ke pay letter, main dulu ke pinjol legal, pinjol atau semi-semi, baru ke ilegal. Insya Allah pasti bisa. Itu yang pernah gua dalemi, itu pernah gua buatkan eksperimen di tahun 2023 bulan Desember yang lalu. Ya, jadi mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan dan gue bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik.